Ya, jadi Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37 kita buka kembali dengan sekali lagi dengan tema datang pada Yesus pada bagian kedua. Jadi masih di dalam perjalanan Tuhan Yesus di daerah orang-orang non-Yahudi, daerah Gentiles, ya. Kita lihat sekarang pada 2 minggu yang lalu Tuhan Yesus berjalan di daerah yang namanya Tirus. Ya, kalau kita lihat di map ini, Tirus atau ini bahasa Inggris disebut Tyre, lalu di atasnya Sidon. Dan di dalam ayat pembukaan Markus pasal 7 ayat 31 dikatakan bahwa kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus. Sekarang dia pergi dari daerah Tirus. Dan dengan melalui Sidon, dia turun kemungkinan ke daerah selatan ke Danau Galilea. Di masih sekitar Danau Galilea. Di tengah-tengah yang dikatakan di dalam ayat 31 daerah Decapolis. Decapolis itu deka artinya 10 ya, dekade, you know. Decapolis itu artinya 10 kota. 10 kota yang pada hakikat merupakan wilayah daripada orang-orang non-Yahudi. Masih ingat di dalam Markus pasal 5? Di dalam Markus pasal 5 masih ingat kita membahas tentang orang yang kerasukan roh jahat, yang kemudian roh jahat tersebut dikirim ke babi. Kemudian babi itu semua meninggal. Dan itu terjadi di daerah yang disebut dengan Decapolis, ya. Nah, sekarang hari ini pun, sekarang pada saat perjalanan Tuhan Yesus, ia pun sekarang berada di daerah Decapolis. Kita tidak tahu tepatnya di kota yang bagian mana, tetapi ini merupakan wilayah 10 kota yang merupakan wilayah daripada orang non-Yahudi. Lalu di dalam ayat ke-32 apa yang terjadi di situ dikatakan bahwa di situ orang membawa kepadanya ada kita tidak tahu siapa ini, tapi membawa temannya, kemungkinan membawa seseorang yang tuli. Masih ingat peristiwa di mana ada orang sakit yang dibawa oleh teman-temannya, kemudian teman-temannya itu turunin dia karena dia lumpuh, diturunin dari atap, ya. Ini kurang lebih situasi yang hampir mirip, ya, tapi tentu orang-orang yang berbeda. Mereka membawa orang ini yang sakit, yang tuli, dan dikatakan di dalam ayat 32 dan sini dikatakan dan yang gagap, ya. Jadi di dalam bahasa asli Yunani-nya itu dikatakan orang ini gagap ini dalam bahasa aslinya itu definisinya itu adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Ya, dia mengalami kesulitan dalam berbicara. Dan memang pada umumnya biasanya ya kalau orang tuli biasanya mengganggu komunikasinya ya. Pembicaranya jadi nggak jelas ya biasanya. Dan memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Menarik di sini kita lihat bahwa teman-temannya ini tidak meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang ini. Ya, pada umumnya kita lihat kan orang sembuhkanlah, ya. Tapi yang kita lihat di sini mereka hanya meminta Tuhan Yesus untuk meletakkan tangannya. Apakah itu mungkin implikasinya dengan kata lain ya menyembuhkan ya? Tapi kita tidak melihat kata daripada menyembuhkan itu. Mereka hanya minta Tuhan Yesus letakkanlah tanganmu. Nah, bagian ini sebelumnya bagian ini hanya merupakan satu-satunya bagian yang dicatat di dalam Injil Markus. Tidak ada dicatat di dalam Injil-Injil yang lain. Adapun kalau mirip kejadian ini, maaf nih, mungkin Pak Made bisa bacakan Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan 31. Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan 31. Ayat 29 sampai 31. Ya, Matius 15. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Oke.
Terima kasih Pak Made. Jadi bisa ada kemungkinan, para ahli mengatakan bisa ada kemungkinan konteks daripada Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37 ini berada di dalam konteks seperti yang tadi Pak Made bacakan di dalam Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan 31, di mana Tuhan Yesus menarik. Kalau kita dengar tadi Matius pasal 15 ya, di dalam tengah kesibukan Tuhan Yesus menarik diri untuk merenung, untuk memakai waktu sendiri gitu bersama dengan Tuhan di atas gunung. Tapi kemudian orang-orang datang dan membawa orang-orang yang sakit dan segala dan yang lain-lain. Tapi Matius 15 tidak menjelaskan secara spesifik orang-orang itu siapa. Hanya secara umum orang-orang yang sakit ini, sakit itu. Dan sepertinya di dalam Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37, Markus kemudian istilahnya apa ya, kalau bahasa Inggris itu zoom in ya. Zoom in kepada satu seseorang yang mengalami sakit tuli dan gagap. Tapi kita tidak tahu secara persis apakah betul konteksnya, apakah betul ini berhubungan dengan Matius pasal 15. Tapi kurang lebih mungkin bisa saja terjadi. Tapi yang jelas bagian ini Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37 ini hanyalah satu-satunya bagian yang dicatat di dalam Injil Markus, tidak dicatat di dalam Injil-Injil yang lainnya. Dan apa yang terjadi kita lanjutkan lagi. Di dalam ayat 33, dan sesudah Yesus, jadi mereka meminta Yesus meletakkan tangannya atas orang itu, dan ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Menarik ya di sini sebenarnya kalau kita lihat. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Ya, kalau kita ingat peristiwa sebelumnya seperti orang yang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya diturunkan dari atap, itu dalam setting, dalam suasana banyak orang ya. Kemudian ingat juga peristiwa di mana wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, itu di dalam suasana yang ramai gitu ya. Dan Tuhan Yesus sembuhkan wanita itu di depan publik ya, di depan umum. Tapi dan juga 2 minggu yang lalu tentang peristiwa wanita yang anaknya kerasukan itu, wanita Kanaan, itu juga dalam suasana setting publik di depan orang-orang banyak. Tetapi menariknya di bagian ini, ketika orang yang sakit ini, Tuhan Yesus membawa dia ke dalam, memisahkan dia dari banyak orang. Jadi ada semacam seperti privacy gitu, hanya antara Yesus dengan orang itu tersebut, jauh dari kerumunan orang-orang. Menarik di sini kenapa? Kenapa ya kok tiba-tiba nggak langsung Tuhan Yesus sembuhkan gitu aja? Kenapa dia tarik ya? Ada yang mengatakan, ahli mengatakan kemungkinan itu untuk, karena ingat ya, dia itu tuli ya, dia itu tuli dan dia itu bisu. Ya, dia nggak pernah mendengar apa-apa, omongan orang, keramaian dia nggak pernah dengar. Jadi bayangkan kalau saya ingat gitu beberapa waktu dulu saya operasi katarak. Begitu operasi katarak, setelah katarak itu dioperasi, mata saya yang sebelah sini tiba-tiba lihat sesuatu kayak terang benderang begitu. Ya, begitu jelas dan sinar tuh begitu, rasanya begitu terang. Dan agak kaget gitu ya. Dan mungkin orang ini ditarik oleh Tuhan Yesus untuk sendirian dengan dia, supaya ketika nanti dia sudah lagi mendengar, dia nggak overwhelmed dengan tiba-tiba suara orang di mana-mana gitu. Ya, karena ingat dia nggak pernah bisa mendengar selama ini. Kita tidak tahu berapa lama dia tidak pernah bisa mendengar. Tapi mungkin ada kemungkinan begitu. Maka Tuhan Yesus menarik diri pribadi. Memisahkan dia menjadi satu one on one gitu ya. Sehingga mereka sendirian. Lalu yang Tuhan Yesus lakukan juga, ada satu tindakan yang Tuhan Yesus lakukan yang tidak pernah kita lihat di dalam pasal bagian-bagian sebelumnya. Yaitu di mana Tuhan Yesus kemudian memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nanti kita akan lihat tindakan yang seperti tindakan meludah ini juga di dalam Markus pasal 8. Pada waktu nanti kita masuk bagian itu, kita akan melihat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit yang buta. Ya, kita tidak tahu arti daripada memasukkan telinga dan meludah. Mungkin sekali lagi dengan gesture atau dengan sign language seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dengan tindakan yang Tuhan Yesus lakukan, mungkin ingin memberitahu kepada orang yang sakit ini bahwa apa yang akan terjadi. Ya, dengan masukin jari ke telinga dan ludah meraba lidah orang itu, mungkin ia ingin memberitahu kepada orang itu secara tidak langsung
bahwa sesuatu akan terjadi pada dirimu. Telingamu, mulutmu. Ya, kita sama-sama ikuti dulu ini semua sebelum kita nanti memasuki, kita berpikir konteks kita hari ini, aplikasi kira-kira gimana. Lalu kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik, stop dulu di situ. Sambil menengadah ke langit, kita lihat ya, menarik di sini bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia ingin menyembuhkan orang, Ia tidak langsung, Ia menengadah ke langit, mempunyai satu arti signifikan yang penting. Kenapa? Tuhan Yesus meng-acknowledge bahwa kuasa penyembuhan itu hanya datang semata-mata daripada Allah sendiri. Itu adalah semata-mata hanya Allah yang sanggup menyembuhkan seseorang dari sakit penyakitnya, bukan kuasa seorang manusia. Orang mungkin di sini bertanya, kok Tuhan Yesus kan Tuhan, kok kenapa Dia menengadah ke langit? Ya, bukankah Dia Tuhan? Mungkin ada orang yang bisa bertanya seperti begitu. Tapi kita harus ingat, dalam konteks pada saat ini, Tuhan Yesus itu adalah juga manusia. Ia ada di dalam bumi. Seperti dalam Filipi, tulisan Paulus di Filipi pasal 2 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Ia datang menjadi rupa seorang hamba, seorang pelayan. Dengan kata lain, statusnya ia adalah seorang manusia di muka bumi ini. Sehingga kalau ia seorang manusia, ia perlu menengadah ke langit, meminta kuasa daripada Tuhan, mohon pada Allah untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Dia betul Tuhan, tapi jangan lupa dia juga pada keberadaannya selama 3,5 tahun di bumi, ia juga adalah manusia. Ya. Nah, tapi yang penting intinya adalah bahwa kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melakukan mujizat ini bukanlah terletak pada tangan seorang manusia. Siapapun dia, betapapun terkenalnya nama dia, betapapun hebatnya dia, itu semata-mata hanya datang daripada Allah saja, datang daripada kasih anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah penyembuh tulen, dirinya adalah tabib hebat. Kalau sakit datang aja ke saya pasti bisa sembuhkan. Entar dulu. Apalagi kalau itu diklaim oleh seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, siapapun dia. Saya akan mengatakan tidak bisa begitu. Itu semata-mata hanyalah kasih anugerah Tuhan, kuasa daripada Allah sendiri. Dan kemudian menarik juga di halaman 34, setelah Ia menengadah ke langit, kemudian kita perhatikan dikatakan bahwa Yesus kemudian apa yang Ia lakukan? Yesus menarik nafas. Dalam bahasa Inggris sigh, ya, S-I-G-H-E-D, ya. Dia menarik nafas yang cukup dalam, artinya menarik nafas dalam. Kenapa saya katakan ini satu gambaran yang indah juga, tapi juga sebenarnya menyedihkan. Karena pada waktu Tuhan Yesus kita menengadah ke langit, kemudian Ia menarik nafas yang dalam, menunjukkan suatu gambaran bahwa Tuhan Yesus sedih hatinya. Melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, melihat apa yang terjadi di dunia ini, melihat penderitaan yang dialami oleh orang-orang begitu banyak, sakit penyakit, kuasa kegelapan dan yang lain-lain, akibat dosa yang sudah memasuki dan merasuki dunia ini, akibat ketidaktaatan manusia pada Tuhan. Kembali kepada Kejadian pasal 3, sehingga Tuhan Yesus menarik nafas yang dalam merupakan suatu gambaran sekali lagi menunjukkan kesedihan dalam hati Yesus, broken hearted, melihat apa yang terjadi di dunia pada saat ini. Pada saat itu orang-orang penderitaan dan segala macam, dan itu pun masih kita rasakan dan masih kita lihat sampai hari ini. Kita lihat hari ini dunia ini seperti apa, kebobrokan, kekotoran dan kebusukan daripada dunia di dalam dunia ini. Kita lihat masih sampai hari ini efeknya, konsekuensinya masih terus berjalan. Dan lalu Yesus berkata kepada orang yang sakit tuli dan bisu ini, Ephata. Bahasa yang dikatakan sekali lagi, Tuhan Yesus memakai bahasa Aramaik, ya, Ephata, yang artinya, ingat,
Markus, audiensnya kemungkinan besar bukan orang-orang Yahudi. Sehingga Markus kemudian menerjemahkan kata ephata itu artinya terbukalah. Ya, terbukalah. Ya, sekali lagi, by now, pada saat ini kita mungkin bisa merasakan, bisa melihat gitu. Markus memakai bahasa-bahasa kata-kata Aramaik di beberapa tempat, kemudian dia terjemahkan, karena audiensnya adalah kemungkinan besar bukan orang-orang Yahudi. Dan pada saat bersamaan, Markus mencatat memakai kata ephata. Ini juga ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu pada saat dia menyembuhkan seseorang dengan kuasa daripada Allah, itu bukanlah dengan memakai kata-kata seperti simsalabim gitu ya. Bukan tukang sulap, tapi ia memakai satu kata yang sederhana, kata-kata yang bukannya kata-kata kalau orang main sulap ya seperti tadi simsalabim itu ya. Mantra, bukan mantra ya. Ini kata yang biasa orang pakai. Bukan mantra, betul. Thank you, Dik. Artinya terbukalah. Ya, nanti kita lihat sedikit. Kita lihat nanti. Terbukalah ini. Maka terbukalah telinga orang itu, dikatakan dalam ayat 35, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Ingat, Tuhan Yesus ada beberapa di bagian-bagian sebelumnya Tuhan Yesus pada umumnya mengatakan pada orang jangan ceritain. Kalau dia sudah menyembuhkan baik orang itu sakit maupun yang kerasukan, dia selalu bilang, dia meminta orang itu tidak menceritakan. Karena sekali lagi alasannya salah satu adalah karena ini belum waktunya. Bukan saatnya untuk menceritakan pada orang tentang diriku. Dan kedua, juga Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang itu bercerita tentang Yesus yang hanya sekedar tukang sembuhin orang. Karena bukan itu tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus in the first place. Bukan itu tugas primary daripada Kristus Yesus pada saat ia datang ke dalam dunia ini. Ia bukan tugasnya untuk menyembuhkan orang sakit sana sini. Tugas dan tanggung jawabnya yang utama adalah menyediakan jalan keselamatan, memperbaiki dunia yang sudah penuh dengan dosa ini, sehingga setiap orang bisa datang lagi pada Allah Bapa. Itu tugas utamanya. Karena ia sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi Tuhan Yesus meminta orang untuk jangan ceritakan pada siapapun juga, seperti hal-hal yang sebelumnya dalam kisah-kisah yang sebelumnya kita kalau masih ingat, dengan alasan kurang lebih seperti itu. Ya, sebab Tuhan Yesus tidak ingin memberikan impression yang salah pada orang-orang, pikiran bahwa Tuhan Yesus sekali lagi hanyalah tukang pelaku mujizat. Bukan, ia lebih daripada itu semua. Tetapi tentu yang namanya manusia, begitu ada merasakan suatu hal yang baik, mungkin dia merasakan suatu kebaikan, dia menerima berkat, dia menerima kebaikan ini. Bayangkan kalau orang itu sudah sekian lama, bertahun-tahun tidak pernah bisa mendengar, tidak pernah bisa berbicara, sekarang tiba-tiba boom, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Respon daripada manusia tentu dia akan ceritakan pada orang-orang. Lihat, sekarang gue bisa mendengar, gue bisa ngomong. Dan itu yang terjadi dalam ayat 36. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Teman-teman yang membawa dia juga melihat bahwa teman kita sekarang orang ini sekarang bisa mendengar, bisa ngomong. Ini harus kita ceritakan pada orang-orang semua. Tapi menarik ya di sini sebenarnya. Kalau kita ingat sekali lagi ya, Tuhan Yesus berada di wilayah non-Yahudi, wilayah orang-orang non-Yahudi. Kalau kita ingat di Markus pasal 5, di mana Tuhan Yesus berada di kota Dekapolis juga, di daerah Dekapolis, yang Tuhan Yesus kemudian mengusir orang yang kerasukan setan, lalu setan itu yang banyak jumlahnya itu pergi ke babi. Kalau kita masih ingat apa yang terjadi, bukannya mereka bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus karena orang ini telah dilepas daripada kuasa kejahatan. Yang mereka lakukan pada Tuhan Yesus pada saat itu adalah, Tuhan Yesus kalau bisa lu pergi deh dari kampung kita, babi kita mati semua ini. Lebih baik lu jangan stay di sini lama-lama, bahaya, kita bisa rugi kali. Lebih baik you pergi. Tetapi
Di dalam konteks sekarang, Matius pasal 7 yang kita lihat ini, ia berada di kurang lebih di wilayah Dekapolis yang sama, tapi yang terjadi adalah terbalik. Orang-orang justru malah menceritakan kepada semua orang tentang apa yang Tuhan Yesus telah lakukan pada orang yang sakit tuli dan bisu ini. Sepertinya ada satu ruang untuk menerima Yesus. Kalau yang sebelumnya menolak Yesus, sekarang dia menerima Yesus. Padahal Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk kebaikan di dua setting itu, di dua senario itu. Ya. Menarik ya kalau kita pikirkan. Pada saat kita melihat Tuhan Yesus melakukan kebaikan, melakukan mujizat, bukankah itu juga hari ini kayak begitu? Ada sekelompok yang tetap menolak, ada sekelompok yang menerima. Mau berapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di depan matamu, dia terus bersikeras dan dia akan terus menolak. Tapi ada sekelompok orang yang menerima ketika mendengarkan firman dan segalanya. Ayat ke-37, mereka takjub, ya dikatakan. Mereka takjub dan tercengang. Takjub ini di dalam bahasa Yunaninya atau dalam bahasa Inggris disebut astonished. They were astonished. Di dalam bahasa Yunaninya takjub ini sebenarnya, bayangkan ya kalau kamu digampar orang, dipukul sama orang tiba-tiba. Out of the blue, nggak ada rencana, toto kamu dipukul. Rasanya bagaimana? Atau nggak usah dipukul, digampar aja gitu. Jadi takjub itu di sini itu menggambarkan suasana seperti begitu. Orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba tabuk aja begitu, menunjukkan sesuatu yang ya takjub ya, yang benar-benar amazed gitu untuk melihat apa yang terjadi, ya. Dan kemudian orang-orang ini berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dikatakan di sini yang bisu, ya. Perhatikan juga ya. Kita lihat di sini. Ayat 37 dipakai kata bisu. Tetapi di dalam ayat tadi di 32 dikatakan pakai kata gagap. Ya, dua bahasa Yunani yang berbeda dipakai di sini. Satu gagap, satu bisu. Ya. Kemungkinan besar ini karena orang itu sekali lagi pada bahasa Yunani yang pertama ayat 32 gagap itu adalah menunjukkan seseorang yang kesulitan dalam berkata-kata. Sedangkan di dalam ayat 37 kata bisu dalam bahasa Yunani itu adalah dikatakan orang yang mempunyai hambatan dalam berkata-kata, di mana sampai orang tidak bisa mengerti apa yang dia ngomong, apa yang dia katakan. Jadi kemungkinan besar keduanya ini bertalian bahwa kesulitan dalam dia berbicara menggambarkan situasi dia, kesulitan dia dalam berbicara sampai sedemikian rupa orang tuh gak bisa ngerti apa yang dia omongin. Ya, jadi kemungkinan memang dia ya kayak orang bisu gitu ya. Jadi nggak bisa ngerti gitu ngomong apa ini. Ya. Nah, jadi kurang lebih ceritanya itu hanya begitu. Orang ini dibawa oleh teman-temannya untuk datang pada Yesus, mengalami sakit tuli dan bisu. Tapi yang ingin saya bawa hari ini adalah saya ingin kembali ke ayat 34 pada saat Tuhan Yesus mengatakan ephata, artinya terbukalah. Kalau saya boleh tarik ini lebih jauh lagi dalam konsep dari kacamata rohani, terbukalah. Mungkin kita pun semua sesungguhnya dalam segi rohani kita pun orang sakit semuanya. Kita perlu datang pada Yesus. Kita perlu mendengar Yesus berkata pada kita semua, terbukalah. Terbukalah telingamu yang tuli selama ini mendengarkan kabar tentang Kristus Yesus, mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak pernah engkau dengarkan.
telingamu menjadi begitu tuli dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kedua, terbukalah hati kita yang begitu keras selama ini menolak kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi seperti yang saya katakan, betapa baiknya Tuhan di hadapan kita dalam hidup kita, tapi seringkali kita terus menolak bersikeras bahwa tidak ada ruang untuk Tuhan di dalam hidup kita. Betapapun Tuhan itu begitu baik, atau mungkin sikap kita pada saat kita membutuhkan Dia, Tuhan menunjukkan kebaikan pada Dia, kita datang padanya, tapi abis itu lupa. Abis itu Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya sampai penderitaan dia yang berikutnya. Atau satu lagi, ya, terbukalah juga mungkin karena mulut kita yang bisu, yang tidak pernah menceritakan kepada orang-orang tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yang tidak pernah menceritakan kepada orang-orang tentang Yesus dalam hidup kita, yang mungkin malu-malu kalau kita ditanya, kamu ini pengikut Yesus bukan? Tar dulu. Karena kalau kita lihat di dalam ayat 33 misalnya. Coba mungkin kalau bisa Gracia bacakan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal berapa? Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6. Dalam konteks terbukalah telinga orang itu, ini ada unsur penggenapan daripada nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya, nubuatan yang dipenuhi dalam diri Kristus Yesus. Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5 sampai dengan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelingkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Thank you, Grant. Ini ada unsur penggenapan nubuatan yang dilakukan oleh saya, penggenapannya kemudian terjadi dalam diri Yesus Kristus. Ketika sekali lagi mata orang buta dicelikkan, nanti kita akan lihat di Markus pasal 8, dan telinga orang tuli akan dibuka dan sebagainya. Kiranya ini menjadi suatu doa kita juga, bahwa kita memohon sekali lagi pada Tuhan, terbukalah Tuhan, bukakanlah telingaku yang selama ini tuli, telah mendengarkan firman demi firman, telah mendengarkan khotbah demi khotbah, tapi tidak pernah aku sesungguhnya mendengarkan, yang kemudian turun dalam hati dan pikiranku. Karena hatiku masih begitu keras, Tuhan, bukakanlah supaya hatiku ini menjadi lunak. Dan jikalau demikian, pada akhirnya mulut kita pun Tuhan pakailah, jangan biarkan kita bisu, tapi kita pakai seperti saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24 akan saya bacakan. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini satu bagian yang menarik. Mungkin suatu hari kalau Tuhan berkenan, kita belajar seri Korintus. Tapi intinya di sini adalah seperti yang Paulus katakan, ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan.
Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya tukang sembuhin orang sana sini. Tapi pada saat kita menceritakan pada orang tentang Kristus Yesus, bukanlah soal tentang hanya dia melakukan mujizat ini dan itu. Tapi kita memberitakan Kristus yang disalibkan. Kita memberitakan Kristus yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Menjadi satu pengharapan yang kekal yang disediakan dalam kasih anugerah Allah pada manusia ciptaannya. Kita menceritakan kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Sebagai tokoh, sebagai seseorang yang juga Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah pada akhirnya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman dalam Kristus Yesus. Itu yang harus kita mohon Tuhan, bukakanlah, terbukalah. Ya, terbukalah. Memang sedih sebenarnya kalau mengetahui pergumulan yang sampai sehari ini saya tidak mengerti dan saya jujur tidak mempunyai jawaban secara bagaimana ya. Tapi ya sedih gitu kadang-kadang kalau melihat orang masih terus bersikeras gitu, menganggap bahwa tidak perlu Tuhan. It's all about me. Semuanya adalah diriku. Semuanya kekuatan diriku. Tapi sesungguhnya sekali lagi kita terus terang kan nggak pernah tahu ya hidup kita ini kayak bagaimana ya. Dalam 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, seminggu kemudian kita nggak tahu. Seringkali saya masih berpikir dan bergumul gitu, kenapa ya Tuhan, kok orang masih terus bersikeras menolak untuk datang padamu dengan berbagai macam alasan. Telinga ini terus menjadi tuli, hati terus menjadi keras, mulut menjadi bisu. Ya bagaimana nggak bisu, boro-boro aja, telinga aja nggak denger, hati begitu keras, mau ceritain apaan? Ceritain juga nanti tentang dirimu sendiri. Ya ini satu pergumulan pribadi saya, terus terang yang sampai hari ini saya masih sekali lagi saya tidak tahu jawabannya bagaimana. Dan saya tidak bisa memaksakan orang untuk percaya, dan saya tidak akan melakukan itu. Karena Kristus Yesus pun, Tuhan Yesus pun tidak pernah memaksa orang untuk percaya dengan Dia. Kita ini bukan robot. Kita ini tidak diciptakan oleh Tuhan sebagai robot. Kita diberikan free will. Kebebasan untuk bergerak dan berpikir. Termasuk di dalamnya kita harus juga bisa merespon kasih anugerah Tuhan. Tuhan telah memberikan kasih hadiah tersebut di depan kita. Tapi kita juga harus merespon kepada itu. Membuka telinga kita supaya jangan tuli, hati jangan terus keras, dan mulut juga jangan terus membisu. Ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan pada akhirnya bahwa Tuhan tidak adil karena si A, si B tidak diselamatkan misalkan. Padahal orang itu mungkin begitu baik melakukan ini dan itu. Tapi kan sekali lagi problemnya adalah pertama kita kan hanya melihat dari sudut luar. Ya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam hati orang itu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kedua, bagaimana bisa kita dikatakan bahwa Tuhan tidak adil, tidak baik, tidak menyelamatkan siapa? Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberikan hadiah tersebut, yaitu dalam diri Kristus Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi kitanya menolak. Lalu pada akhirnya kita katakan bahwa Tuhan tidak adil. Itu di mana logikanya? Itu mah mau enak-enaknya lu. Mau pilih jalan sendiri sesuai dengan keinginan lu, and then lu pikir habis itu gue maunya di tempat yang sorga gitu, tempat yang enak. Mana bisa begitu? Ya. Jadi sekali lagi, pada waktu Tuhan Yesus katakan Efata, terbukalah. Terbukalah bukan hanya Tuhan menyembuhkan fisik dalam keadaan yang sakit, tapi Tuhan sembuhkanlah kerohanian di dalam ini. Jadi saya akan stop sampai di situ. Nanti
Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sama-sama diskusi ya. Oke, saya akan stop.